saja. Jadi hitungannya ya sistematiknya seperti itu, maka dilaksanakan langsung ditarik itu yang namanya pedang itu, perang itu langsung di lehernya ditarik sama Nabi Ismail karena gemeter nggak tega. Disitulah malaikat Jibril itu membawa kambing surga. Ini dalil gak masuk akal lagi. Surga itu di mana? Ngambil di langit 7, diaras lagi, lebih langit 7 lagi dengan kecepatan berapa? 10.000 cahaya. Sampai malaikat Jibril pun terbakar sayapnya. Saking takut telatnya, dalam hitungan detik itu kambing sampai di leher sudah diganti kambing domba surga, bukan kambing tetangga. Ini kambing surga. Begitu langsung Nabi Ismail sudah sebelahnya, yang ada darah yang mengalir, sudah hampir pingsan. Nabi Ibrahim ini melihat dan ternyata itu kambing, sujud syukur, masuk di Allah Ta'ala baru. Saking kerasnya perintah Allah Ta'ala, teriak dia Allahu Akbar. Gitu. Nah peristiwa itulah kalau kita naik haji itu talang jumroh. Jadi yang itulah peristiwa itu iblis mengganggu sama Nabi Ibrahim. Jadi kalau kamu barang jumroh ngambil 7 batu lempar itu, ya tujuannya untuk melempari batu-batu itu. Yang mana batu itu lempar? Untuk lempar iblis. Ini termasuk rukun haji. Begitu. Jadi lempar itu untuk melempar iblis agar terkalahkan itu. Enggak tahunya yang barang jumroh ini yang bawa iblis gitu. Mana iblisnya? Iblis dalam hatinya enggak hilang, batunya saja yang melempar. Ini kebanyakan apa? Kalau naik haji ke uang haram, kan yang melempar itu batunya itu, yang haram tinggal, batunya saja yang keluar. Akhirnya jadilah peristiwa itu, maka menjadi rukun sampai sekarang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan umat-umatnya. Wajib artinya bagi orang yang mampu untuk berkorban. Kenapa harus berkorban? Ayo tinggal pilih. Mau korban anakmu atau kambing? Pilih. Kalau kamu punya harta, kalau kamu punya kelebihan rezeki, tetapi kalau kamu tidak mau berkorban kambing, hikmah, berarti kamu siap anakmu jadi korban. Korban alam, korban bencana, korban kemiskinan, korban kemelaratan, korban kehinaan, bahkan korban neraka. Karena kamu belum membebaskan anakmu dengan korban. Itu maksudnya. Maka berkorbanlah kamu terhadap sesuatu yang kamu cintai. Apa yang kamu cintai? Yang kau cintai adalah harta dan uang. Maka apa yang kamu cintai, Allah minta kurangi untuk berkorban. Nah, itu hikmahnya. Tinggal pilih. Kalau kamu tidak mau laksanakan, kau siap istrimu jadi korban, anakmu jadi korban, orang tuamu jadi korban, semua jadi korban. Begitu maksudnya. Jadi indikasinya korban tadi adalah sesuatu Allah mengambil sebagian dari apa yang kita punya milik
bukan milik kita agar kita melaksanakannya. Kalau demikian, berbahagialah orang yang mengetahui hikmah ini, maka selamatlah dari keluarganya. Gitu. Kalau sudah selamat keluarganya, yang namanya selamat. Ini ujian, masih ujian berupa harta. Kalau Nabi Ibrahim ujiannya anak. Nggak cukup itu lagi. Ujian yang paling berat itu para nabi-nabi, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para wali-walinya Allah. Nggak ada ujian yang ringan. Apa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau bicara berkorban, masa Nabi kelaparan sampai diikat perutnya jadi 7 batu? Masa Rasul tak punya apa-apa? Anak yatim piatu. Kenapa Allah buat Nabi kita Muhammad SAW itu anak burung Sahara? Orang tua gak punya, ibu gak punya. Kenapa? Mau jadi Nabi kok susah banget? Hari ini makan, besok gak makan, besok makan, gak makan lagi. Sampai 7 batu itu diikat dalam perut. Belum dilempar kotoran, belum dilempar batu. Di Taif itu dilempar habis-habisan sampai gigi gerahannya patah, sampai tembus panah. Kalau melihat sejarahnya Nabi Muhammad SAW, masa Nabi gak dilindungi Allah begitu? Sesuai. Kalau sesuatu ujian yang berat menimpamu, maka sesuai juga pemberian Tuhanmu kepadamu. Kalau ujianmu ringan saja kamu gak mampu, ya jangan minta yang besar sama Allah. Nabi Ibrahim ketika beternak kambing itu sampai pada Arafah penuh. Ada yang satu kambing domba itu yang warnanya emas, yang ininya dari luar kayak pancaran emas, luar biasa cantiknya. Maka dipisahkan kambing ini yang spesial, tidak dijual karena saking cantiknya kambing tadi. Dan setiap hari Nabi Ibrahim itu motong 40 kambing, 40 onta untuk sedekah satu hari. Enggak tambah melarat, kambingnya tambah banyak. Satu hari 40 onta, 40 kambing. Kan sudah murah, ya. Diuji kemurahan lagi oleh Allah. Datang malaikat Jibril, kami mau beli kambing. Mana ini harganya berapa? Ini saya mau beli banyak. Ini tunjukkan. Gak taunya itu malaikat Jibril. Ditunjukkan, tahu malaikat Jibril. Ada kambing yang disimpan di kandang itu yang paling cantik itu. Akhirnya diuji. Saya minta kambing yang di kandang itu yang kamu punya. Wah, itu Tuhan tidak dijual.
Karena itu Tuhan biar beli 1 miliar 100 miliar itu tidak dijual, karena saya sangat senang dan cinta. Coba. Nah, ini ujiannya. Jadi yang diuji ini kamu, yang kamu cinta itu apa? Nah, itu yang diuji. Jadi makanya kamu nggak boleh cinta-cinta sama orang lebih-lebih, nggak boleh. Ya, itu yang ngabisin kamu nanti seperti itu ya. Nggak percaya. Itu laki-laki itu sumpah cintanya setengah mati sama perempuan, akhirnya diporotin habis sampai celananya lagi diporotin. Ya, ngerti? Sadar nggak kalau diporotin tadi? Hah? Lupa. Mobil jual, pabrik jual, semua jual demikian adanya. Datang Jibril berupa untuk memuji, saya mau beli ini Tuhan. Tidak. Betul ya dikasih? Bukankah engkau ini pilihan Allah? Bukankah engkau ini sesuatu yang paling dicintai Allah? Dan tidak ada yang bisa mengalahkan kecintaanmu pada Tuhanmu. Bahkan kamu pun berkorban, anakmu pun sanggup. Apalagi cuma kambing ya Tuhanku. Dan saya berani bayar mahal. Ini bukan masalah uang, ini bukan masalah ini, tapi kopi. Kopi ini Masya Allah ya, tidak bisa hilang kopi. Tabiat. Ya. Mau diambil hobinya ini, agar tidak boleh hobi kepada apapun bentuknya sifat materi, sifat duniawi, harus dihilangkan kecuali hati diisi Allah. Tetap bertahan ketika menyebut nama Allah apa semua. Ya Tuanku Ibrahim, nggak tahu begini. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapakah yang menjamin rezeki? Allah. Siapakah sanggup mengambil dan memberi? Allah. Nabi ditakoni ya. Kalau begitu, siapa yang sanggup mematikan dan menghidupkan? Allah. Kalau begitu, siapa yang beri kambing kepadamu? Allah. Kembalinya kepada siapa? Allah. Ketahuilah ya Tuan Ibrahim, aku adalah Jibril, Kementerian langsung. Akhirnya, jangan satu kambingnya Jibril. Aku sudah malu sama Allah. Semua satu badan Arafah, kambing, onta semua, ambil semuanya, karena itu semua milik Allah. Coba. Terus kadung isi. Ayo jawab. Yang namanya Nabi itu ujian. Apa Nabi nggak sanggup? Sanggup. Tetapi masih ada kekurangan-kekurangan yang butuh kepada Allah, sehingga banyak manusia harus banyak berdoa kepada Allah karena kita banyak kekurangan kepada Allah. Nabi aja merasa kurang, kita malas berdoa, malas berzikir, malas mohon, minta petunjuk, minta apa saja, malas. Kalau kamu minta sama manusia 1 kali 2 kali, bosan manusia. Tapi kalau kamu minta 1000 kali dengan Tuhanmu, makin dicintai oleh Allah. Banyak-banyak minta sama Allah, semakin dicintai Allah. Sedikit mintanya, sombong kamu sama Allah Ta'ala. Terus melarat, sombong. Sing Nabi sampai nangis-nangis 24 jam gak sombong-sombong, kamu gak pernah berdoa, tapi minta kaya. Itu ujian. Kemudian setiap dia memotong kambing, memotong onta, khusus kolega koneksi. Masya Allah. Ini kambing, domba, onta, sapi,
yang boleh makan menteri-menteri, para sahabat, orang-orang yang berada saja. Mantap. Makanya hati-hati kalau nikahan ya, celaka orang bikin prasmanan di hotel. Kalau kamu tidak mengundang satu fakir miskin di dalamnya atau anak yatim dan untuk makan, maka rusaklah pesta itu. Karena itu pestanya Raja Namrud. Ayo, pernah nggak kamu undang anak yatim? Pernah nggak kamu undang anak gelandangan? Pasti oleh undangannya yang emas warnanya, yang datang harus baju emas. Jadi hikmah itu. Selama duduk makan tidak ada orang fakir, tidak ada orang yang kekurangan, maka itulah majelis-majelis yang busuk dimurkai Allah Ta'ala. Akhirnya Nabi Ibrahim diuji sama orang kafir datang, miskin, melarat, ya, lagi motong nih, langsung datang. Ya Tuanku, Nabi Tuhan, tolong saya minta sedikit aja kikilnya atau ekornya atau apa saja, daging karena saya lapar tiga hari nggak makan. Dan Tuanku terkenal pemurah dermawan. Langsung tanpa sadar melihat pakaiannya yang buruk, melihat di agama kafir, melihat orang lain, ya, oh jelek. Hei orang kafir, ini khusus oleh kami beli mahal. Gak pantas kamu untuk makan daging yang bagus ini, karena kamu di dunia saja Allah sudah mengancam kamu kekafiranmu, pasti kamu nanti masuk neraka. Begitu. Ini. Kenapa dibuat Nabi ini contoh sejarah seperti itu? Agar memberi peringatan kepada orang-orang ini, jangan sampai bersombong diri. Duduklah bersama dengan orang fakir, makanlah bersama dengan orang fakir, berjalanlah bersama-sama orang fakir, berdoalah bersama-sama fakir. Di situ kamu tidak menghilangkan harga diri dan kehormatan kamu. Akhirnya diusir, lari, nangis. Kalau begitu Tuhannya Ibrahim jahat. Coba ngomong Tuhannya Ibrahim jahat. Lebih baik saya akan langsung lebih mencuri, tambah saya berbuat buruk lagi karena saya tidak bisa mendekati Tuhannya Ibrahim. Langsung datang malaikat Jibril beri pengajaran kepada Nabi Ibrahim tadi. Ya Nabi Ibrahim, siapa menciptakan langit bumi? Allah. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Siapa yang mematikan? Allah. Siapa yang beri rezeki? Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Yang sanggup beri rezeki? Allah. Tadi siapa yang datang kepadamu ya Ibrahim? Kata malaikat Jibril. Orang minta-minta, apakah itu hakmu atau haknya Allah? Kafir itu urusannya, tapi bab rezeki Allah pun memberi rezeki sama orang kafir. Kalau kau tidak minta maaf kepada orang kafir tadi, kau tidak minta ampun kepada mereka, niscaya sejak saat ini kau akan dihilangkan kebaikan-kebaikanmu yang setiap hari 40 ekor sapi memberi makan. Lari Nabi Ibrahim, ya, ngejar orang kafir tadi sambil mohon
minta ampun. Ini orang lagi stres sudah nangis kok. Nabi Ibrahim ikut di belakang gak dihiraukan. Ngapain itu ikut saya? Oh saja dia jalan sampai dicegat di depan. Aku mau dipegang kakinya dari Ibrahim. Tolong maafkan kami, tolong agar kami. Apakah kamu sendiri ya Tuanku Ibrahim yang minta maaf? Aku tidak memaafkan. Tidak, aku diperintahkan Tuhan untuk minta maaf. Jadi Tuhanmu yang merintahkan kamu. Kalau Tuhan yang merintahkan, aku maafkan. Berarti Tuhanmu itu murah, bukan kamu yang murah. Kalau begitu, saya ikut. Yang tadi mau selera, yang daging yang besar-besarnya kecil saja, dia langsung merasa kenyang dengan apa? Ya, kemurahan Tuhannya Ibrahim atas apa, dan diperintahkan setiap saat kamu datang ke rumahku dan minta milih daging apa saja, kalau satu kambing kamu ambil. Apakah betul Tuhanmu berkata demikian ya Ibrahim? Tuhan Ibrahim? Ya, kalau gitu, asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Ibrahim Khalilullah. Itu syahadatnya Nabi Ibrahim. Tapi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim Khalilullah. Sesungguhnya aku bersaksi Nabi Ibrahim itu pilihan Allah. Langsung masuk Islam dengan kemurahan, dengan hati yang lembut, dengan hati pemurah, dengan hati yang sejuk, dengan hati yang tenang, simpatik. Semua manusia simpatik kepadanya, sehingga tanpa diperintah dia akan mengajukan permohonan untuk berbuat baik dan bertaubat. Itulah hikmah kita itu dengan berkorban. Artinya jangan sampai kita tidak bisa menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala, ya. Tolak ukurnya sebesar apa pengorbanan kita, sebesar apa pula Allah Ta'ala memberikan kepada kita, khususnya mereka yang mampu. Bagaimana yang tidak mampu? Memang betul tidak mampu, maka hari Tarwiyah, ya, tanggal 8 bulan Arafah, hari Arafah, kita baca wirid-wirid. Nah, sampai yang gak mampu tadi, ya Allah, beruntungnya orang-orang yang kaya bisa berkorban, beruntunglah orang-orang yang ini. Hei orang yang gak mampu, kau lebih utama daripada 100 ekor onta orang yang berkorban, 100 ekor sapi, 100 kali haji mabrur. Coba gembiranya orang-orang yang betul-betul gak mampu tapi punya keinginan seperti itu. Ajarkan aku ya Rasulullah, maka disitulah takbir. Bacalah tasbih ketika hari-hari Tarwiyah, hari Arafah. Banyak minta ampun, ya. Arafah baca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa lahu qadir. Banyak wirid-wirid, ya. Kemudian baca tasbih 100 kali, maka kamu seakan-akan sudah nyembelih 100 ekor onta. Makanya alhamdulillah dari kita yang taat, yang mana yang kemarin hari Tarwiyah, ya, hari Arafah, semua tak suruh bertasbih di Batam atau di, itulah orang yang mengambil dari 100 onta. Orang yang mampu sudah pakai setor kambing, setor sapi, masih mau bertasbih, ini melarat. Tasbih gak mau, datang gak mau, bagaimana kamu butamu itu? Maka untuk itulah belajar agar kita mengetahui mana aturan-aturan itu, yaitu untuk mengambil hikmah dari korban itu sebagai peristiwa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena disitulah letak keutamaan korban itu, sehingga kita semua
keturunan kita, semua keluarga kita, nggak ada yang susah. Nggak ada yang susah, nggak ada yang jadi korban, nggak ada. Kenapa? Karena semua sudah tertutup dengan kebaikan-kebaikan dari pihak keluarganya yang salah satu mau berkorban di jalan Allah. Kalau tidak mau berkorban, maka silahkan kalian semua akan menjadi orang-orang yang akan jadi korban. Bahkan keturunanmu nanti makin susah lagi dibandingkan yang kamu susah sekarang. Na'udzubillah, ya mudah-mudahan dengan sedikit ini kita bisa mengambil hikmahnya, karena kita sudah menginjak Dzulhijjah, maka jadilah pelajaran-pelajaran bahwa berkorban itu bukan untuk sesuatu yang sifat untuk bangga-banggaan atau besar-besaran sapi atau besar-besaran kambing, tapi besarnya takwa kita kepada Allah, besarnya juga keinginan kita untuk membelajarkan kata di jalan Allah. Allahumma minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.